Halo Jebret Tim, kembali hadir bersama saya Oki Rengga di program Dep Dagri. Dan hari ini aku dapat kesempatan langsung ngobrol sama aku manggilnya Bung apa Mas sih? Lebih enak Mas Mas. aja. Mas aja ya Mas Mas. aja. Ya Mas ya. Bung kayak ini proklamasi kemerdekaan. Iya benar. Kesempatan untuk ngobrol sama Mas Gita sore hari ini. Sebenarnya ada satu lagi tapi ya nanti kita tunggu aja kehadirannya. Oke. Mas, ini jujur aja Mas, dulu saya cuma ngeliat-ngeliat di mana gitu, sekarang saya bisa langsung ngobrol tuh. Senangnya luar biasa, beneran senangnya iya luar tuh. biasa. Kapten Timnas baru datang. Oh iya, Kapten Timnas baru hadir. Tapi sebelum kita mulai Dep Dagri hari ini, saya mau ngasih preview pertandingan terbaru dari Liga 1 sore hari ini antara Barito yang akhirnya berhasil meraih kemenangan melawan PSM Makassar. Weh. Ini pertandingan baru tadi main jam 3 sore. Ini masih ada liputan kayaknya dari tim kita di stadion. Alexander Rakis dan Rafael Oliveira ya bikin gol. Iya ya. benar. Untuk kemenangan Raki dan pertama Barito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada tim kita, ada Vino yang lagi di stadion di Cikarang ini ya. Masuknya. Cikarang panas banget. Pantes tadi kipernya nggak botak ya. Ternyata ada di stadion. Ada di studio. Tadi bukan Barito. Aditya. Tadi bukan Aditya Harlan ya. Bukan, kan lagi siaran ada di Harlan ya sekarang. Itu di belakang lagi pemanasan tim lawan atau gimana? Iya. Persib Bandung baru masuk, ada Robert. Terus Kitman lah biasa. Jadi mau abis ini match jam 7. Persib Bandung lawan Tira Persikabo. Tira Persikabo lawan Persib Bandung. Jadi away-nya Persib Bandung. Tapi aku mau nanya pertandingan tadi nih, Barito yang akhirnya menang lawan PSM, gimana? Kira-kira jalannya pertandingan, Bung Vino? Gokil banget. Jadi sangat terbuka ya kedua tim ya, PSM maupun Barito. Karena PSM juga mau jaga tren positifnya, 4 game dia nggak pernah kalah. Sementara Barito nih, Coach Janur belum pernah menang sampai akhirnya tadi menang lawan PSM. Jadi pertaruhan juga sih buat Coach Janur. Terus babak pertama sih cukup imbang ya, jual beli serangan. Cuman kan Angko Jansen sama Ilham nggak setajam beberapa laga sebelumnya. Sampai akhirnya di pertandingan ini mereka nggak ngegolin. Tapi Barito di awal babak kedua ngegolin lewat Alexander Rakic dan itu agak sedikit ngerubah keadaan sampai akhirnya PSM main lebih terbuka, tapi Barito juga tetap main terbuka. Tapi di 15 menit terakhir Barito mulai ngandelin counter attack dan akhirnya jadilah gol kedua. Kalau boleh pilih siapa man of the match-nya sih, gue sih pilih Bagas Kava ya, karena dia bisa jaga clean sheet dan dia bisa hasilin 1 assist tadi. Sama si Rifki lah backnya kiri. Gitu, Bang Oki. Terima kasih, Bung Vino. Selamat bertugas kembali. Alright. Tetap jaga kesehatan sama protokol kesehatanmu ya. Jangan buka Sama-sama. maskermu itu. Guys, itu dia tadi hasil pertandingan dan di sini sudah hadir Kapten Timnas, Bung Yuke sudah hadir bersama kita. Sudah yang kedua nih. Sudah yang kedua. Karena Pertama sama gue. Iya, pertama sama. Sebentar, tadi lu nanya emang dia pemain terbaiknya siapa gitu, nanya nggak? Enggak ada. Dia kan memang suka ngasih info-info yang enggak kita tanya memang. Makanya gue bingung. Vino suka lengkap kayak banget dari ininya. Apa namanya summary-nya? Padahal kita belum ada nanya siapa kira-kira pemain terbaik. Dia kayak pede aja menurutnya. Dia nunggu-nunggu ditanya kan. Iya, nggak ada yang nanya padahal sebenarnya. Tapi Vino. nggak usah jauh-jauh, kita bahas yang ini tadi. Pada akhirnya Barito bisa memenangkan pertandingan. Barito udah, ini match keberapa ya? Kelima. Match kelima Barito, baru. iya betul. Match kelima baru bisa memenangkan pertandingan. Nggak tahu Ya, salahnya di mana. Barito ini dari dulu kelihatannya kalau di awal musim tuh kurang greget. Terus dia menangnya lawan tim-tim yang kita nggak expect dia bisa menang, dia menang gitu. Lawan PSM kan lagi on fire ya. Iya. Dia bisa menang, tapi lawan tim yang mestinya dia bisa ambil poinnya. Lawan Persikabo ya. Lawan Persikabo malah kalah 3-0. Ini memang inkonsistensi itu menjadi penyakitnya Barito sejak dulu. Sebenarnya waktu lawan Persib dia mainnya bagus ya. Iya. Kalau ada orang bilang ugly win, dia sebenarnya good loser dia itu. Iya. Good loser waktu lawan Persib, good loser waktu lawan Bali United. Iya. Jadwal 2 pertandingan kan ngerepotin ya, lawan Persib, lawan Bali United. Tapi terus lawan Persikabo. lawan Borneo. Lawan Borneo ya, Harusnya satu menang sama. itu dia. Iya. Tapi babak kedua tuh nggak tahu kenapa Janur agak merubah strategi ya. Rizky Pora masuk terus Borneo bisa nyamain kedudukan.
Yang kemarin yang paling jelek ya waktu lawan Persikabo ya. Iya kalah betul. 3-0. Itu benar-benar nggak jelas. Tapi mainnya. menurut Mas Gita, pengaruh nggak pemain-pemain muda yang ada di Barito mungkin belum siap secara kemampuan, Iya. mungkin untuk main di Liga 1? Harus sabar ya, tapi yang jelas bahwa kan tekanannya pada Kus Janur ya mau nggak mau ya. 4 pertandingan nggak pernah menang, 1 kali draw, 3 kali kalah, mereka ada di urutan paling bawah ya kalau nggak salah. Dan ini yang bikin mereka sekarang kemenangan yang harus ya. Secara statistik mereka juga nggak buruk-buruk amat ya lawan PSM. Mereka cuma kalah ball possession 46 lawan 54, nggak buruk itu kan. Terus shot on target juga Dia mereka lebih banyak, lebih lebih efektif efektif. dibandingkan dengan PSM. Jadi kalau menurut gue itu tidak lepas karena memang mereka nggak beruntung secara jadwal Iya, ya. betul. Karena di awal-awal liga mereka langsung ketemu tim-tim berat. Sementara kita tahu Barito ini kan kedalaman skuadnya terbatas dan pemain asingnya baru ngecun sekarang tuh si Iya, iya. Rakit Rakit sama si sama Rafinha kan Rafinha. Rafael. Nah itu dia yang menjadi problem. Tapi kemenangan ini buat Coach Janur masih bakal tetap dikritik atau dia sudah bisa mulai agak tenang nih? Kemenangan pertama nih hari ini. Masih was-was sih menurut Masih gue sih, was-was ya? masih was-was karena takut di prank juga sih supporternya sih. Soalnya ini kan Barito emang inkonsistensi ya. Terus pemain-pemainnya tuh pemain-pemain lokalnya juga nggak terlalu signifikan lah. Paling cuman Lutfi Kamal, yang pemain nasionalnya, terus Bayu Pradana, Rizky Pora. Selebihnya pemain-pemain yang biasa lah levelnya gitu. Dan kalau lihat kan lawan Bali United, lawan Persib, kenapa kalahnya cuma margin 1 gol karena penjaga gawangnya bagus ya. Nah, begitu penjaga gawangnya error dikit, kemarin kalah 3-0. Ini penjaga gawangnya saya Iya. nih, penjaga gawangnya. Penjaga gawang Ini 3-0. dulu cadangannya Oki nih gue tahu nih. Bukan cadangannya saya, lebih ke saya sebenarnya itu. Aditya Harlan memang rada mirip saya memang secara Repot tampil. ya pertandingan week 6, yang kan week mepet ya. Iya. Udah ketemu Bayangkara lagi. Ketemu Repot Bayangkara lagi lagi. kan. Iya, iya, Persib, iya. terus Bali United, PSM, Bayangkara. Ini artinya lengkap dah. Barito seperti kalau di Liga Inggris Arsenal. baru mau ngomong. Benar ya, Mas ya? Arsenal. Arsenal. Baru mau ngomong udah diomongin ya udah bener. 4 match awal dia ketemu tim-tim besar ya. Ya walaupun Ketemu sebenarnya sama pas ketemu Tottenham menang deh. Nggak diduga-duga menang. itu kan maksudnya Sama kayak Barito nih, nggak diduga-duga dia menang. Ya, bener. Kan Harusnya maksudnya kalah mau ya. gambarin kayak gitu kan. Iya benar. Benar. Tapi kita mau lihat hasil match sebelumnya dulu. Pertandingan di match ke-5. Di match ke-5 ada hasil-hasil yang bisa dilihat cukup Ini dia ya? mengejutkan. Oh ini klasmen. Ini klasmen sementara ya ada Bali United peringkat pertama, selanjutnya ada Bayangkara. Ini sama-sama belum terkalahkan ya. Betul. Belum terkalahkan. Ada 6 tim yang belum kalah ya. 5 sekarang. Harusnya Lima 6 lima sama sekarang PSM. PSM Sekarang udah jadi kalah. tinggal 5. Jadi Bali, Bayangkara, PSIS, Persib sama Persija. Ini hasil pertandingan kemarin. Yang di luar ini pekan keempat ya. Iya, Ini pekan ya, keempat. kemarin ya, kemarin Yang baru kemarin kan. pekan keempat, Persib walaupun tidak menang tapi belum kalah juga dia Betul. Iya. melawan Borneo. Persija tuh Persija menurut nyatet saya kemenangan pertama ya. Kemenangan Penting pertama. gitu ya. Kemenangan yang susah payah. Nah, baru mau saya tanya. Saya nonton nih. Persija lawan. Sekarang gue tanya, jadi menurut pandangan lu gimana tuh Persija kemarin tuh? Persija itu menang beruntung. Oh. Menurut saya ya, nggak tahu Ya, dari fair itu fair. menurut Objektif, saya objektif. Persija itu menang beruntung karena seharusnya Persela itu bisa minimal draw lah pertandingan malam itu. Menurut Bung Yogi gimana? Tapi balik Belum lagi balik kayak pandit. lawan PSIS ya Persija kemarin ya, mereka unggul 2-0 tapi terus mereka biarin lawannya ikut masuk. Nah, Persela bedanya dengan PSIS nggak bikin 2 gol cepat itu. PSIS dia bikin 2 gol cepat. Nyaris kejadian kayak PSIS lagi tapi Persija selamat untuk menang pertama. Bayangin kalau 4 kali draw kalah ya adanya di papan bawah juga. Betul, walaupun betul. udah Itu kalah. bisa nanti ada persepsi negatif sama pelatih barunya ya Alessio. Oh iya. Karena kan kalau di compare kemarin baru aja juara Piala Menpora, tiba-tiba di awal musim langsung jomplang dengan pelatih yang bagus gitu kan. Benar, Dalam tanda petik benar. secara CV itu bisa menjadi banyak bahan polemik sih. Karena itu kemenangan kemarin itu mau ugly win kayak mau apa kayak buat Persija penting banget tuh untuk ngembalin moral mereka sih. Kalau buat Coach Iwan Setiawan penting nggak kira-kira? Dia pasti selalu nyinyir kan dia mainnya. Jadi penting aja sih buat dia. Kalau tim-tim gede ada yang kepleset dia pasti seneng. Dari awal dia udah nyinyir ya sebenarnya. Makanya saya tanya ini penting nggak buat Coach Iwan? Penting buat nambah rekor. Wah saya memang sulit menang nih gitu mungkin sebagai pelatih. Tapi ini kita tayang sekaligus di pertandingan Persikabo dan Persib yang lagi main. Iya. Prediksi untuk pertandingan Persikabo sama Persib? Gue belum tahu ya formasinya gitu ya. Tapi Emang belum kalau kelihatan lihat dari formasinya? track recordnya kan Persib
dua laga terakhir ini mereka sulit ya, Menang, sulit menang dan memang lawannya juga kuat-kuat ya. Itu. Lawan Bali terus terakhir lawan apa? Borneo. Borneo ya. Borneo walaupun ditinggal Gomez ternyata Nggak- lebih nggak- alot ya. Iya, lebih alot. Lebih alot gitu. Senggangannya nggak gampang menang lawan Borneo itu. Cuman nih ini memang kalau di Persib kan mestinya dengan lawan Persikabo mereka bisa atasi. Mestinya di atas kertas Mesti, ya. ya. Karena dari kualitas individu, kemudian organisasi tim, pelatihnya, semua lengkap lah mereka. Cuma itu tadi, kayak yang gue denger kan mereka bakal tampil tanpa 3 pemain Tanpa utamanya. 3 pemain utamanya, benar. Ada Ezra, terus Castillon sama Ardi Sama Idrus ya. Ardi Idrus. Iya. Menurut gue lumayan ada impact-nya sih. Iya, pasti. Walaupun mereka masih punya Esteban Vizcara, masih ada Beckham yang mungkin bisa dimainin di nomor Ada 10. Mark Locke. Iya, ada Mark Locke ya. Kalau Tira Persikabo, kalau mereka dengan skuad yang ada aja mesti lebih effort lagi untuk dapat beruntung lawan Persib gitu. Soalnya pemain asingnya juga terbatas kualitasnya menurut gue sih. Cuman Ciro aja yang bagus, Ciro, yang 2 gol menjanjikan. kemarin ya. Tapi Iya, tapi menurut kalau dari Mas Gita, prediksi yang bakal memenangkan pertandingan lah, harusnya masing-masing nih. Persib harusnya ya. Kenapa? Harusnya. Ya, terlepas nggak ada 3 pemain pun agak repot dengan 3 pemain. Tapi kan kalau kita lihat di belakang nggak ada Adi Idrus, ada Bayu Fikri yang bisa ganti. Iya, Udah Bayu ganti di pertandingan lawan Borneo. Terus Ezra Walian kan juga udah nggak main waktu lawan pertandingan lawan Barito. Kemarin ya? Lawan Borneo udah nggak Borneo. main. Tapi Masih yang ada menarik Beckham. adalah Castillon belum dalam kondisi fit, artinya masih infeksi. Terus yang satu lagi, Wander Luiz belum seperti tahun 2020, 3 pertandingan tahun 2020 langsung kan bagus ngecun ya, banget ya. langsung bikin gol terus. Nggak ngecun-ngecun sama sekali dalam 4 pertandingan, itu yang jadi pertanyaan. Tanpa dia, ya goal getternya jadi nggak ada Persib itu. Lawan Borneo kan seharusnya mereka punya banyak peluang bisa bikin gol, ya Iya, nggak bisa nyelesain gitu. iya, berarti masalahnya pada finishing juga sih ya. Walau mereka punya pemain gelandang-gelandang bagus, tapi kalau finishernya macet, ya udah. Persib tuh kayaknya kekurangan striker oke nih di awal musim ini. Strikernya nggak bisa berbuat soalnya. Iya, sebenarnya kalau dari kualitas striker mereka udah termasuk bagus. Kalau strikernya itu dalam top performnya gitu kan. Berarti belum top perform dong sampai saat ini. Belum, pelan harusnya. Mark Locke juga pertandingan pertama oke. Oke. Pertandingan kedua oke. Tapi lawan Bali kan kayak mati juga dia waktu lawan Bali. Benar. Tapi ini ada 3 nama pelatih yang jadi sorotan. Coach Jasnur tadi udah berhasil menang. Udah sedikit agak napas lah. Agak napas. Selanjutnya ada Aji Santoso sama Eduardo Almeida nih. Aji udah menang sekali ya. Aji udah menang sekali, tapi di pertandingan selanjutnya dia seperti Dia menang keteteran lawan juga. Tira Persikabo ya? Enggak, dia menangnya. Bukan. Dia Iya, menang lawan menangnya lawan Tira Persikabo. Persikabo dia. kan? Menang. 3-1. Tapi dia kalahnya telak-telak terus. Kalahnya kan. juga 3-1 sebelum itu. Kalau PSM Lawan Borneo, terakhir dia lawan kalah. Borneo juga Lawan kalah. Borneo juga dia kalah. Wajar sih menurut gua kalau siapapun pelatih yang duduk di kursi panas, maksudnya di tim-tim besar seperti Persija, Persib, Persebaya, itu pasti akan dapat tekanan seperti ini dan Aji udah terbiasa menurut gue sih ngalamin ini. Tapi bakal berapa lama dia nih kira-kira bertahan di Wow. kondisi ini? Wah kalau Dengan kondisi seperti prediksi Bung Yoke, berapa lama dia bisa bertahan? kalau dia kalah lagi mungkin agak sedikit rawan ya. Karena itu udah laga ke-6 berarti ya. Laga kelima nih, laga laga kelima. kelima. Tapi kan lawannya juga nggak gampang ya, lawan PSS hari Rabu. Benar. Terus Iya. hari Minggu lawan PSIS ya. Benar. Yang belum kalah sama sekali ya. Jadi 3 kali lagi lah Iya. kesempatannya 3 lah. kali lagi ya dari Bung Yoke 3 kali. sampai week 6 kan mereka berhenti dulu ya sampai tanggal 15 baru Iya, main iya, lagi. Nah, iya. napasnya di situ pasti Iya, harus. iya. Selanjutnya ada pelatih Eduardo Almeida. Ini juga pelatih lagi jadi sorotan juga nih. Ya kalau ini kenceng banget memang, bukan cuma Eduardo aja tapi juga Aremania juga kritik manajemen ya. Bener. Karena pertama ini kan pelatih pernah di Semen Padang Tapi kalau kan nggak salah ya. kenapa manajemen yang dikritik? Kan Manajemen manajemennya tuh lagi bagus, oke. Tapi dia datang Putra Siregar, siapa namanya? Bukan. Juragan 99. Juragan 99. Dia datang tapi pemain-pemain bagusnya udah diambil klub semua. Jadi terlambat, Bro. Berarti secara pemain skuad Arema tidak Gua terlalu waktu itu bagus. gue masih ingat. Gue waktu itu gue bikin konten, gue bilang Arema ini termasuk kelompok tim yang kuda hitam. Gue dimaki-maki sama Aremania. Abis gue. Sekarang Aremania ganti maki-maki manajemen. Tapi emang wajar ya disebut kuda hitam. Iya, karena emang pemain Carlos kualitasnya. Cortez. Carlos Cortez Iya. ya gitu-gitu aja. Iya. Labelnya doang pemain asing, tapi kan Kualitasnya ya, jauh. bertanya-tanya. Gue bilang bahwa setelah dalam situasi seperti ini, gue balik lagi ngomong di medsos gue bahwa Arema butuh striker sekelas Eloko dan playmaker semapan Gustavo Lopez. Gustavo Lopez. Itu yang mereka nggak punya. Benar. Karena bagaimanapun itu
grade terbaik Arema dengan pemain asingnya ketika itu. Pemain Mereka asing. mereka punya duit tapi nggak punya bahan. Nggak punya jadinya. Tapi kan Buat bicara dibeli. pemain asing, kalau bicara pemain lokal Arema kan termasuk Oh, punya lokal pemain pride, lokal oke kan? pride. Tapi Maksudnya. oke, liga kita itu sangat mengandalkan pemain asing. 4 ya gitu ya, 3+1 ya. Iya, 3+1. Belum lagi yang naturalisasi, Bro. Benar. Jadi kadang-kadang satu tim itu bisa 7 pemain asing dalam tanda petik. Dan itu Arema nggak punya. Naturalisasi juga dia Iya. mengkhawatirkan. Tapi gini loh, laga kedepannya kan mereka kehilangan 5 pemain ya kalau nggak Iya, salah. iya, Mereka iya, termasuk iya. bersama Persib Bandung terus sama Persebaya kan yang kehilangan banyak pemain. Nah itu yang akan Makin repot problem. kalau TC timnas yang panjang nanti. Nah, mereka bakal main tuh kayaknya di hari Rabu. Iya. Terus tambah ini sih, oke menurut gua keputusan dari Almeida menempatkan Muhammad Rafli sebagai gelandang itu juga problem. Betul. Rafli nggak bisa main gelandang sekarang, dulu iya. Tapi setelah dia di switch sejak eranya Indra Safri jadi striker dan sampai Sintayong jadi striker, sekarang dibalikin lagi jadi gelandang, udah nggak ketemu lagi. Jadi mubazir lah menurut gua gitu. Kalau dia kan jadi striker dengan gantiin si Fortes menurut gue. Rafli. Daripada Benar, Fortes lari-lari doang, lari-lari kosong. Dan repotnya kan jadwal mereka ya, ketemunya Persipura. Persipura kan jelek di awal, 1 kali menang, 1 kali imbang, 3-4. Iya. Artinya naik kan Persipuranya, sedangkan grafiknya Aremanya naik. masih belum naik. Nah ini yang repot, ketemu tim yang lagi naik. Dan pelatih Jackson kan kualitasnya ya harus diakui untuk Liga Indonesia, Udah untuk teruji. Liga 1 sudah teruji dia. Tapi kan secara tim, Ya. Arema jauh lebih siap ketimbang Persipura dong. Secara skuad. Mungkin ya, squad kemudian Secara skuad. Karena Persipura terlalu banyak anak mudanya juga terus saya dia lihat. kan udah sedang masa transisi Persipura ya. Iya, benar. Begitu bawa sama Tipa keluar itu ada Ya, itu sedikit harus berusaha. ya. goyang ya, dia harus kembaliin lagi motivasi pemain mudanya. Tapi ingat gue sering bilang bahwa Persipura itu tim diesel Ya, dan betul, terbukti itu. dia. Betul. Awalnya memang berat tuh. Karena dia harus kalau diesel kan harus panasin mesin Panasin dulu, dia, sabar jalan. Nanti kalau udah ketemu Ritmenya selanya, ada, ya, sekarang benar. dia kemarin menang lawan Persiraja ya. Persiraja iya. ketinggalan dulu tapi menang, terus lawan Persija juga imbang. Dan ingat bahwa dia selalu melahirkan pemain-pemain muda berbakat baru. Iya, Itu setiap tahun. Sekarang rumah kek ya. Ya, rumah Lagi- dipanggil Rumah timnas juga kan. Iya, dipanggil timnas. Ini kalau lihat nih, Pahabol. ini saya lagi di Persiraja ya, menurut saya kan nggak jauh nih dari kota saya nih, dari Ya, Medan kan, ya, Banda Aceh. Ini Persiraja selalu mencetak gol, tapi tidak bisa menang di pertandingannya. Dia sekali menang aja ya Persiraja. Iya, satu kali Iya, menang. Satu menang kali lawan Persik menang, ya? setelah Iya. itu dia tidak pernah menang lagi sampai sekarang. Itu strikernya jadi ada nilai Tapi plus. strikernya Acevedo kan. top scorer loh Ya MVP. makanya saya lima kasih gol. nilai plus untuk strikernya. Cuman ya itu kalau bisa nyetak gol aja tapi nggak bisa bertahan. Ya itu tadi andalannya cuma dia, artinya target man-nya dia, artinya yang lain-lain itu yang nggak ada. Dan kita juga harus ingat Toki, kadang-kadang striker ini oportunis. Dia nggak peduli tuh keadaan timnya seperti apa, butuh dia bagaimana, yang penting dia bikin gol selesai. Ingat kalau Rakic waktu di Tira Persikabo, top scorer dia. Benar. Tapi timnya nyaris degradasi. Kemudian musim berikutnya pindah ke Madura. Ya, ini sama ini juga. sama nih. Jangan kan musim berikutnya, bisa setengah musim nanti dia Kabur. pindah juga cabut. Iya benar. Tapi kemarin Persipura sama menang. kayak strikernya Badak Lampung tuh. Ya, tapi kemarin kan Persipura menangnya sama Persiraja. Ya. Nggak bisa dong dibandingin Belum, memang yang bakal belum. ngelawan Arema nanti. Betul. Ini bakal jadi ujian sendiri buat pelatih Eduardo Almeida. Apakah dia bisa memaksimalkan skuadnya atau pada akhirnya dia bakal dikangkangi lagi sama coach Jackson. Ada dua ya, lawan iya. Persipura, lawan Persela. Ini dua-duanya tricky ya ketemu Iya, tuh. tricky. Jason satu lagi ketemu Iwan Setiawan. Tapi kalau kan? saya pribadi, kalau nanti ketemunya Persela, nggak perlu strategi. Yang penting kuat-kuatan bacot aja di medsos. Kalau menurut saya. Saywar aja. Saya kalau ketemu Coach Iwan itu nggak penting strategi. Itu Almeida nggak punya budget ini. Orangnya kalem gitu. Tapi Imran nggak punya budget menang kok sama Iwan Setiawan. Coach Iwan nih secara saywar oke, maksudnya dia harus bisa nunjukkan prestasinya, kemenangannya. Itu Jadi prestasinya dia. ngomong itu banyak ngomong. Sepakat lagi. Minggu lalu saya ngomongnya kayak begini juga. Bang Aun ya. Aduh. Kok Apalagi nih? Bang Eko ya minggu lalu ya. Eko Bang Eko Maung. ngomong gitu. Bang Eko sama Bang Erwin. Selanjutnya ini kita mau bahas sedikit TC Timnas nih. Saya sendiri pribadi terkejut tiba-tiba Timnas TC. Karena secara pemberitaan ya kita tahu lah media PSS ini secara pemberitaan kurang. Saya sendiri Adem ayem ya. adem ayem. Saya baru tahu bahwasannya Timnas tiba-tiba TC aja. Iya, iya. Dan nggak tahu ini persiapan untuk apa nih. Kan banyak pemain yang TC Timnas tapi main juga di klub. Iya, sampai- iya. Ya ini kan berpengaruh. Menurut
Iya, ini situasi yang nggak lazim ya, karena yang gue dengar mereka tetap boleh pulang untuk bela klubnya. Sementara timnas tetap running gitu. Ini di belahan dunia manapun nggak ada yang kayak gini gitu kan. Tapi ya ini kalau bukan begitu bukan Indonesia namanya kan. Tapi lu jangan berharap kita bisa maksimal. Percaya deh. Nih mereka aja tadi gue lihat kan ada di YouTube-nya PSSI, gue nonton sekilas kan persiapan hari pertama ini kan. Itu wajah-wajah letih, fatigue, terus ya kelihatan gitu. Lu mau sementara Sintayong kan modelnya nggak ada cerita. Lu masuk timnas gue gas. Benar. Jadi lu ya siap-siap aja ntar kalau udah fatigue, capek, konsentrasi bisa cedera dan seterusnya hasilnya ya di klub nggak maksimal, di timnas nggak maksimal. Tesnya lawan Taiwan ya, 2 pertandingan lawan Taiwan, dan itu pasti mereka pergi, artinya klubnya kehilangan, timnas juga belum tentu maksimal. Iya. Lebih nggak maksimalnya lagi yang pemain-pemain asing kan nggak bisa dipanggil jadinya. Yang pemain-pemain yang main di negara lain kan nggak bisa dipanggil. Kenapa? Ya klub berhak ya. Iya. Di Indonesia klub nggak berhak katanya. Tapi itu pun kayak Aji Santoso kan keberatan ya, 5 pemain termasuk Rizky Ridho dia mempermasalahkan kenapa harus dipanggil. Adip gitu kan. Satria juga ya. Iya. Karena kan sebenarnya Persebaya juga udah nyumbang Ricky kan. Kambuaya. Kan. Sama Hernando kan. Sama Hernando. Tapi menurut Mas Gita sebenarnya harusnya boleh nggak sih mereka menolak? Dari zaman kecil gue bilang klub nggak bisa nolak ya. Dari zaman gue kecil tuh gue selalu bilang kok TC jangka panjang. Waktu itu gue bangga banget tuh sebagai anak kecil. Wih TC jangka panjang nggak ada yang lain. Tapi negara-negara lain nggak TC jangka panjang juara dunia juga gitu persoalannya. Lolos juga bagus juga di kejuaraan-kejuaraan penting. Jadi gue pikir ya klub liga itu yang membentuk timnas. Jadi timnas tinggal dipanggil sebenarnya kalau dia. Tapi ini kan fisik yang harus digojlok menurut persepsinya si Sintayong. Jadi mau nggak mau ya dia panggil jadinya gitu. Iya, problem semua pelatih asing yang nangani timnas kita itu pasti mereka perlu pelatnas panjang. Suka nggak suka kita harus Karena nggak suka sama semuanya ya. Iya, soalnya memang struktur sepak bola kita berantakan. Jadi mau nggak mau pelatih perlu waktu lama untuk nyamain visi kan, cara metodologinya, filosofinya. Karena di setiap tim itu mereka nggak punya acuan, cara mainnya beda-beda. Terus masuk timnas juga pondasinya juga lemah ya. Jadi ngajarin lagi dari bawah, itu yang bikin lama. Kalah di kurikulum kita nih. Kurikulum sepak bola kita udah salah dari kecil. Makanya naik ke atasnya. Ini pemain 36 pemain yang dipanggil ke TC Timnas. Banyak nama-nama baru juga di sini dan ada beberapa nama lama yang sering dipanggil tapi nggak dipanggil lagi. Ya ini cutting generasi juga ya si Sintayong ya. Ada. Cuman ada perdebatan kemarin. Ada beberapa pemain yang nggak dapat menit bermain di klub, dipanggil. Tapi dipanggil. Sintayong nih ngelihatnya dari mana gitu. Alasan Sintayong. Mungkin ini kali dia. Titipan nggak mungkin dong. Enggak juga ya. Karena dia pengalaman Karena dari dulu Mas di masa saya ada aja yang titipan tuh. Enggak, kalau ini enggak titipan sih gue bilang ya. pengalaman dia dari pemain yang sebelumnya dia kenal waktu pas timnas U19. Jadi dia udah sur sendiri kan, udah pokoknya gue udah tahu dia. Panggil aja walaupun di klubnya nggak dipakai gitu. Bener, Tapi emang setuju gue itu jadi perdebatan. Bagaimana iya dong. bisa pemain yang nggak dapat bermain, artinya sentuhannya juga belum bisa meyakinkan, terus dipanggil ya. Tapi itulah seleranya. Ya, dia perlu kualitas yang dia kenal gua rasa. Kayak Adam Alis contohnya kan, dia pernah kan. Iya, Jadi iya. mau nggak mau Evan dipanggil. Dimas, Tapi ya. Paul Monster kan pelatihnya jadi protes jadinya. Iya. Gua nggak pernah Iya, masang betul, dia, betul. gua nggak pernah masang Itu dia kok itu dipanggil. yang jadinya. jadi perdebatan kemarin. Jangan-jangan nggak terus dipasang gara-gara biar nggak dipanggil. Jadi. Benar. Tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin kayak begitu alasannya. Ini dikit aja, dikit. Timnas putri bakal main malam hari. Lawan Singapura. Lawan Singapura. Kalau menang di pertandingan ini, Lolos mereka kualifikasi, lolos Piala Asia. Untuk pertama kalinya setelah berapa puluh tahun ya. Bener. Lama banget. Punya peluang nggak kira-kira? Gue happy banget, punya peluang. Kan gue sempat nonton cukup 2 babak malah, walaupun nggak habis itunya rekamannya ya kan disiarin di FA-nya Singapura juga. Kita tuh banyak peluang bro sebenarnya. Dan Singapura walaupun mereka persiapan 6 bulan lebih dulu dari kita, ternyata nggak lebih baik tuh dari pelatnas buka tutup cewek kita di sini. Kualitas, padahal kita nggak punya liga loh. Iya. Lu bayangin kalau kita punya liga, pemain-pemain itu berkompetisi rutin. Gitu kita punya stok pemain cewek lebih bagus lagi bro. Nggak ada liga cewek, belum ada liga Gue cewek. udah bikin liga top skor cewek gimana Ada. kemarin di Aldiron. Oh yang kemarin. Iya makanya tuh kalau gue mau sambungin tadi Kalau kurang diangkat media kayaknya, saya sendiri nggak tahu soalnya. Diangkat medianya dia. diangkat media gua. Itulah, mending buat turnamen pribadi aja kalau kayak gitu, Bung Yuken. Itu maksudnya gue mau kasih pesan bahwa kalau kita lebih care lagi sama sepak bola putri, ketika timnas sedang TC berjalan, di saat bersamaan tim putri pun juga di daerah masing-masing sedang bersiap,
Kan artinya kalau dibilang stok pemain cewek sedikit, ternyata enggak tuh. Gue ikut 9 tim tuh. 9 tim kali 30 270 pemain loh. Ada dari Solo, ada yang dari Cirebon, ada dari Bandung. Artinya kalau federasi ini buat ini jadi skala rutin, ketika pas timnas selesai agendanya terus PON selesai agendanya, pasti banyak pemain cewek yang ikut main. Secara kualitas? Tergantung kompetisinya. Kalau mereka cuma ikut fun football aja ya Lama-lama hilang juga. Iya. Kalau cuma ikut fan football mereka lebih skillnya lebih ke foto. Kan Lebih sebenarnya pandai. gambarannya Asian Games kemarin ya. Kita Iya, juga iya, dibantai sama iya. Thailand. Iya, Walaupun nggak kita lolos ke babak berikut, tapi kan dibantai Thailand itulah gambaran bahwa ya kualitas kita di bawah. Tapi kita bisa menang lawan Singapura ya. Gue rasa lolos tetap. Malam ini kemarin kita leg pertama 1-0. 1-0. Malam ini cukup draw kita Ya, bakal lolos betul. playoff. gue yakin menang. Bakal yakin Gua menang lagi. yakin Wis, menang. kita doakan aja mudah-mudahan timnas putri bakal menang. Oke, selanjutnya ini kita bahas jadwal pertandingan buat besok lagi ya. Ini buat Selasa dan Rabu. Persela bakal ketemu Persiraja, Borneo Bali United, Persija Persita. Ini Persija Wah. Persita nih Seru. Tricky ini. tricky. Seru. Persija belum, menurut saya ya, setelah pertandingan kemarin dia belum menemukan permainan terbaiknya. Belum. Apalagi ditinggal Rico. Iya, Nah, Rico cedera panjang ya? Lama ya? cedera Udah panjang. berapa game tuh ngamen? baru 2 sih. Rezaldi juga ya. Rezaldi tapi kemarin sudah Iya. main kan. Tapi cedera juga keluar dia kemarin kan cepet. Iya. Mas kita Terus lawan Persita. Persita kan 2 pertandingan lawan Bali Persipura. dan lawan dia kan kalah 2 kali tapi lawan-lawan yang berat ya. Benar, Jadi, benar. Secara kualitas timnya terjaga. Widodo Ciputra kan minggu ketiga pelatih terbaik kalau nggak salah. Iya. Pelatih Iya, terbaik iya. week ketiga. Jadi Iya, ya benar. ya kualitasnya ada Persipura ini walaupun ya mereka juga nggak konsisten ya. Tapi jelas bahwa yang harus dilakukan oleh Persija adalah mengusahakan killing the game. Itu yang nggak mereka lakukan waktu lawan PSIS Semarang, hampir nggak mereka lakuin waktu lawan Persela kemarin. Lamongan, Dan iya. akhirnya bisa. Lawan Persipura juga kan peluang mereka lebih banyak dari Persipura, jauh lebih banyak, tapi nggak bisa mematikan pertandingan untuk kemenangan mereka. Kira-kira menang atau enggak Persija lawan Persita? Gua kok cenderung Persita bisa bikin kejutan ya. Ya. Bisa Draw, kejutan. gue bilang nggak menang tapi draw. Bisa bikin kejutan. Mas kita draw, Iya. Bung Yuka, Persita Persita bisa bisa bikin bikin kejutan. kejutan. Selanjutnya ada Borneo yang berantakan ketika ditinggal pelatihnya nih. Ketika ditinggal Gomez ya. Gomez sampai terakhir kemarin belum menang juga dia kan. Ketemunya Bali United yang sangat konsisten bermain. Tapi dia nggak ada Gomez malah Iya, menang ya? Iya, dia nahan imbang Barito. Iya, Terus kemarin menang ya week keempat. Dia terakhir week keempat menang ya, Borneo. Iya kalau nggak salah. Borneo menang. Enggak, Borneo nahan imbang Persib. Imbang lagi Persib, dia. Persib, Dia ya. belum menang lagi setelah Iya, ditinggal betul. Gomez. Tapi ketemunya Bali United, tim yang lagi sangat- mapan ya, lagi mapan. Ya Bali itu harus kita akui sangat kualitas pemain asingnya lagi-lagi memang gila. Kemarin dia kayak Spasoy bikin gol akrobatik begitu, terus finishingnya yang dia placing. Wah, kalau nggak ada pemain-pemain itu Bali agak stagnan juga menurut gue sih. Iya. Dan mereka unggul lama, mereka nguasai jalan pertandingan, terus mereka disamain kedudukan lewat gol yang aneh. Iya, Mereka iya, nggak ini ya, nggak ditekan gitu Iya, nggak. benar, Mereka benar. bisa balas Bisa jadi menang balikin, 2-1 ya. iya, bisa, Jadi iya, itu ya kualitasnya Bali emang kejaga. Dan sekarang kan semua udah kumpul ya. Stefano Lillipali udah datang lagi. Lace. Eber Besa juga bisa Eber jadi Besa. pemain cadangan. Kemarin lawan Persita main Iya, dia. betul. Berarti Teko nggak terlalu punya masalah ya mereka dalam belum mengatur mereka tim. belum punya Paulo Sergio lagi tapi ya mungkin itu. Tapi kan nggak perlu juga lawan Makanya lawan Borneo. Git, mereka mainnya direct langsung ke Iya, striker. betul. Iya, iya, Beda iya. kalau Nggak zaman model kayak dulu ya. Iya, nggak main lagi build up dari tengah karena main tengahnya itu semua pekerja semua, nggak ada yang playmaker. Iya, betul. Si siapa tuh? Brawan Nuri, Iya. ya, terus bahkan si Fadil Sausu aja yang notabene gayanya penata serangan dicadangin sekarang. Malah Rizky Pelu dimainin. Ya itulah lebih banyak ngandelin tenaga di tengah karena dia tahu strikernya bagus-bagus. Ini kayak Liverpool Indonesia lah dalam tanda petik ya. Strikernya bagus-bagus gitu loh. Jadi langsung aja ke depan. Dan rotasinya mudah Bali karena kualitasnya kan banyak semua. Bahkan yang dari Persib itu siapa? Haryono nggak dimainin, baru 1 kali main loh. Iya, dari iya, 4 iya. pertandingan Ngantri baru tuh, dapat. gelandang pekerjanya. Ngantri pasti. Iya. Nggak heran kalau nanti tiba-tiba putaran kedua pindah ke Persis tuh nggak tahu. Bakal enggak sih? Bisa. Balik lagi ke Persib. Tapi Borneo kira-kira bakal bisa ngasih kejutan nggak lawan Bali United?
berat sih menurut gue. Berat ya. Berarti kita sepakat. Kejutannya mungkin kayak Barito aja ya, ngerepotin Bali United tapi kalah juga. Tapi nggak tahu Kejutannya juga. sebatas ngerepotin. Tapi nih Oki dan Gita gue nggak tahu juga sekarang ini bisa jadi ke depan dalam waktu dekat banyak skor-skor aneh Iya, betul. karena pertandingannya maraton, bro. Iya. Jaga konsentrasi, tenaga, prioritas. Satu maraton, satu gila. tidak ada pendukung sama sekali. Ini siapa tuan rumah, siapa tim Nggak jelas. tamu, kita ya udah main tanpa penonton, main aja gitu. Kayak home turnamen ya, semua sama. Iya, nggak ada tekanan dari mana-mana gitu. Dan tapi terakhir nih, sebelum ngomongin Liga 2, Persela bakal ketemu Persiraja. Mourinho bakal ketemu sama Persiraja. Jadi Arsenal ketemu Brentford. Kalah dong Arsenal. Mourinho-nya Indonesia bakal ketemu Persiraja Banda Aceh. Persiraja, saya perhatiin, dia selalu bisa mencetak gol. Nah, iya. Lewat strikernya yang Enrique itu ya. 7 gol ya dia ya, Luar 7 gol. biasa. tajam sekali dia. 5 gol dia, 2 gol yang lain. Iya. Jadi Tajam sekali dia di belakangnya awal- mereka tapi yang berantakan. Awal Itu- karir nih, maksudnya di Liga Indonesia kan dia bisa setajam ini. Ya mungkin kayak tadi dibilang mungkin targetnya main bagus-bagus tahun depan pindah. Gitu. Karena dia udah tahu, aduh nggak apa-apa saya main bagus aja. Ternyata masih banyak klub-klub lain yang lebih banyak nih uangnya nih mungkin. Waduh deh. 17 pertandingan kan boleh pindah nanti setelah Iya, 17 bener, pertandingan. bener. Baru musim. Nah Persela Kayak si bakal Torres gitu yang dari Badak Lampung. Persela bakal menang nggak nih lawan Persiraja? Ini Ini tricky nih. gue Tricky karena pikir seri nih, seri. Ya. Seri dengan skor gede nih. Gue yakin. Seri dengan skor gede. Seri tapi over gitu. over 2,5 ya. Tadi Paulo Henrique itu kan bisa cetak gol di mana aja. Bener. Bukan nggak mungkin dia 2 gol. Persela juga bisa bikin 2 gol. Jadi ya itu tadi. Karena seri dengan secara skor ini gede. secara status sama nih, sama-sama suffer lah, tim yang suffer ini. Terutama di belakangnya suffer ya, mereka nih. Tim menderita ini dua-duanya. Saya mau tinggalkan Liga 1 dulu. Mau datang ke Liga 2 yang baru saja main kemarin, Mbak. Tim Sultan ngelawan tim Sultan. Walaupun Sultan yang Tim satu Sultan lagi lawan tim Pangeran ya. tim Pangeran, walaupun Pangerannya bingung nih, ini Pangeran atau bukan sih, soalnya ganti-ganti nama terus nih. Oh gitu ya. Awalnya PSG, jadi AH Pati, Iya. pas didaftarkan main jadi PSG Pati lagi. Iya, Ini kan Putra Savin Group. Putra jadinya. Savin Group jadinya. Itu Ini dia karena gampang jadi begitu. karena gampang. Atau kan Karena ganti namanya gampang jadi mana? cuman memang semalam pertandingan pertama Persis Solo benar-benar menang segalanya Iya. menurut saya ya. Iya. Menang segalanya. Karena itu 2 gol pertama, babak pertama itu udah killing the game sih. Iya, Secara mental ya, kemudian taktikal juga Eko kan sudah pengalaman ya. Bergurunya dulu sama Indra Safri, terus sempat juga di Bali United ya. Jadi menurut gua materi pemainnya juga Liga 1 tadi kan udah bilang mainnya Liga 1. Memang ini udah di set up di laga pertama ini gimana caranya dengan kemampuan yang ada mereka bisa curi gol cepat dan itu mereka lakukan. Mereka lakukan. Dan terus PSG Patinya tuh nggak jelas lagi gimana meresponnya ya. Jadi banyak bola hilang, passing salah, kayak gagap gitu, kayak gagap. Kayaknya nggak bisa main, mereka cuman mau keras aja karena kan mereka punya tagline kasih keras ya kan. Ya, ini kan pertandingan yang ditunggu-tunggu ya. Banyak banget Iya. pemberitaan di luar Iya. pertandingan Benar, ini. Dan Iya, terus iya, belum apa-apa kan Wali Kota Solo juga udah bilang hati-hati ini kungfu Sudah, segala macam. iya, sudah saling cywar. Jadi cywar-nya itu dimenang, ya bener, Persis bisa menangin. Ini kayak North London Derby lah, cepat sekali. Babak pertama udah kelar gitu loh jadinya. Tapi kata nanti ya ngomonginnya bukan sekarang ya, sorry. tapi kata Ibnu Grahan PSG Patinya masih demam panggung. Demam panggung tapi harus cepet ya karena masih ada PSIM di sana. Masih ada PSCS yang menang kemarin kan. PSCS lawan menang PSCS. juga, iya benar. Terus juga harus diingat pasti PSIM, Persis sama PSIM ini mau saling nyingkirin pasti. Ini yang bikin grup ini jadi rame sebenarnya. Harusnya bukan demam panggung, memang kalah kelas aja. Ya, Harusnya kalah berani ngaku gitu menurut saya ya. Kalau yang kita lihat pertandingan ya bilang aja, ya memang kita kalah kelas dari. Tapi ada yang cedera juga ya si Persisnya Ya ya. Persis langsung Si kehilangan. Eki Taufik, Iya, 3 pemain, Eki Taufik, Johari ya. Delvin Rumbino. Delvin Rubino itu 3 pemain ini loh, utama loh. Eki Taufik bikin gol juga tuh, gol Iya, kedua itu Eki dia Taufik kan. gol penetrasi Eki Taufik dari sisi kanan. Jadi kalau mereka nggak main memang lumayan ada jadi pukulan ya. Tapi Iya, iya. Persis Solo kan punya sederet pemain-pemain berkualitas juga gitu. Iya, iya, Jadi iya, mestinya sih nggak terlalu pengaruh. Nah selanjutnya pertandingan Liga 2 yang ditunggu-tunggu itu ada Dewa United melawan Besok itu ya. melawan Rans. Rans. Iya. Besok dan di dekat sini lagi, Di Madia. stadion. Di Madia, Madia. benar.
Gokil juga nih Dewa tiba-tiba punya home base di Madia. Nggak tahu dari mana asalnya home base-nya Madia aja nih. Karena kabarnya nggak dikasih di Tangerang. Jadi ya nggak udah dikasih di deket Tangerang. aja sama dia. Jadi tuan rumah lagi mereka kan. Iya, aduh ada apa Martapura nih? Dewa United ya. Kok bisa ya? Indonesia apa yang nggak bisa bro? Kalteng aja bisa jadi tuan rumah tuh. Kalau itu saya tahu. Oh, tahu ya? Karena saya mantan pemainnya. Oh, mantan pemainnya yang belum lunas dibayar ya? Kalau pas saya lunas. Oh, pas lunas. Selanjutnya itu neraka buat yang selanjutnya itu. Kalau pas saya tapi belum lunas. pasti kan di sana kan, masih ditunggu kan, makanya dimundurin kan yang grup Iya, benar. Palembang sama grup Palembang sama grup Kalteng Kalimantan. Iya, kan. Palembang sama Kalimantan. Harusnya kalau di grup A kan itu PSMS Medan harusnya. Iya. Tim kebanggaan saya harusnya jadi tuan rumah. Emang masih ada PSMS Medan? Ada. Teladan nggak dipilih karena pas lagi datang tim yang untuk PT Liga Verifikasi. yang verifikasi stadion, pas datang ke stadion lampu stadionnya mati. Wah, cakep itu. Karena kabelnya dicuri. Gila ya, sepak bola Indonesia ya. Tapi Medan itu satu-satunya stadion di mana gue bersedia buat foto. Gue pengen banget tuh punya foto dari kecil gue tuh karena Marah Halim Cup segala macam. Bener, Jadi bener, bener. gua tuh ke Stadion sana, bersejarah ya ya. gue foto jadinya. Timnas juga pernah ngelawan Sampdoria di sini. Iya. Bener, saya umur 7 tahun di atas bahu bapak saya lah nonton Timnas ngelawan Sampdoria di situ. Nonton Kurniawan dong ya waktu itu. Nonton Kurniawan, benar. Padahal kalau dipikir stadion PSMS Medan sama Kalteng Putra stadionnya sama. Mirip-mirip lah, Cuman, 11-12 ya. Kok bisa sih jadi tuan rumah? Ada tanya. Padahal di tim Kalimantan ada Persiba Balikpapan punya Iya, stadion Persiba, bagus. Batakan. Punya ada Mitra Kukar. Iya. Tapi nggak unik stadionnya. Kalau Kalteng kan unik. Bola ditendang keluar bisa langsung ke mana hilang gitu loh. Kalau bolong kan belakangnya. Ini verifikasi berdasar keunikan stadion Iya, berarti iya. bukan mencukupi untuk pertandingan. Oh seperti itu, saya kira karena deal-dealannya. Ada juga sih memang deal-dealannya. Pas kita nggak kayak udah nggak usah dibahas ini gitu. Untuk Rans sama Dewa United, dua kekuatan yang lagi jadi sorotan. Maksudnya Iya. punya pemain-pemain oke juga di laga pertama mereka. Siapa yang bakal memenangkan pertandingan? Apakah Dewa sebagai tuan rumah atau Rans yang bakal menang pertandingan? Ya, gue nggak tahu bagaimana nanti realnya ya, tapi mereka ini udah sama-sama uji coba banyak banget. Bahkan Bener. Ran sampai ke Turki lagi uji cobanya. ya. Benar. Tujuannya untuk main di Turki apa di sini gue nggak tahu. Tapi Tujuannya itu lebih ke sponsor aja sih, Bung sponsor, Yuke. iya. Mudah-mudahan aja konsentrasinya sekarang penuh di sini ya. Bener, jangan fokus sama sponsor yang ada di badannya terlalu banyak. Ada 11 di sini soalnya. Jadi kayak reklame berjalan. Tapi nggak apa-apa, asal itu timnya sehat nggak apa-apa. Iya. Prediksi berapa? Kosong pertandingan besok. Gue kayaknya sih feeling Dewa ya. Walaupun skornya tipis sih. Lihat tuh pelatihnya tuh. Waduh. Nah ini dia harus konsentrasi nih, nggak boleh sering tampil di sini, digantiin yang lain aja kalau gitu. Bener, Mas. Bang Bes, percaya proses. Kita lihat besok proses yang dikasih dia. Iya. Berhasil atau enggak ya. Kalau cuma proses untuk kalah, nggak usah ikut liga mending. Jangan alasan lagi gitu Nah, ya. lihat skuadnya, iya mewah sekali juga Mewah. ini Oh, secara mewah. skuad. Hampir sama dengan Persis Solo. Iya, Karena ya memang secara finansial mereka tidak Dan ada masalah. pelatihnya sama-sama all crack ya. Bener, ada Banur sama Kasar tadi. bener. Pelatih yang kaya pengalaman. Ya, ini lebih ke tactical game sih sebenarnya. Karena pemainnya nih banyak yang udah ex Liga 1 juga, jadi nggak perlu diajarin tahu gitu. Iya. Bagaimana atmosfernya. Tapi Bung Yuka lebih ke Dewa. yang bakal menang. Dewa. Sama. Dewa. Oh, Dewa juga. Lebih mengarah ke Dewa sedikit tipis ya, mungkin draw tinggi. Tapi kalau menang tipis juga. Saya juga hasilnya draw deh gitu. Karena kalau dukung salah satu, nanti mana tahu ada mau diundang salah satu kan bingung. Saya lebih cari aman aja. Karena tapi jujur secara squad Dewa United saya tidak terlalu tahu nih pemain-pemainnya siapa. Dan betul. Karena Mereka tidak terlalu terekspos nih secara Betul, media, betul. latihan apa segala macam. Kalau yang lain kan Persis, Rans, mereka benar-benar nunjukin kok konten sih. Iya sih memang konten, lebih ke AdSense ya, AdSense YouTube ya. Tapi kan harusnya Dewa United ini dengan kekuatan finansial juga sebenarnya. banyak pemain-pemain muda yang dipromosikan di Dewa United ya. Karena Yang- saya bingung, yang Sahar memang- Ginanjar Iya. datang, berarti kan oke secara Iya, finansial iya, gitu. iya. Mereka bagus sih, maksudnya nggak terlalu
overexpose ya, mereka rem sendiri. Bener, Justru itu yang malah membahayakan Ki, karena nggak mudah dideteksi lawan bener, juga. bener. Sayang ini duel ini di apa mainnya saat pandemi gini ya, jadi nggak ada penonton. Ini bayangin kalau ada penonton ya, Wah, gila. dukungannya dua-duanya ini di stadion kecil gini pula kan iya, pasti, iya. ya itu tadi pasti sangat disorot banget ini di sini. Dukungannya nih kuat-kuatan jumlah followers kayaknya. Udah pasti Dewa kalah. Karena secara followers bakal kalah. Oke lah, demikian Jebret tim Depdagri sore hari ini. Kok sore ini tayangnya malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Gita, Bung Sama-sama, Yuka. Ki. Kita bakal ketemu lagi nanti di Depdagri selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di Depdagri selanjutnya.